Jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kota Bengkulu masih terbilang tinggi dan cenderung meningkat. Bahkan setelah menerapkan PPKM Mikro sejak tanggal 1 Juli hingga 25 Juli 2021, Kota Bengkulu justru kembali berstatus zona merah, sehingga menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan PPKM level 4 berdasarkan Instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2021. Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, kepada RRI mengatakan, sejumlah upaya sesungguhnya telah dilakukan dalam upaya menekan kasus COVID-19, di antaranya menjadi titik tekan adalah menghimbau warga untuk menghindari kerumunan baik di perkantoran maupun di pasar. Meskipun demikian, kebijakan PPKM Mikro sendiri masih menuai penolakan atau sikap kurang pendukung dari masyarakat. Ia bahkan sampai menerima keluhan yang membandingkan antara lokasi atau pusat bisnis dan ekonomi, seperti pasar yang dilonggarkan dengan tempat ibadah yang diperketat. Selain itu, tantangan juga datang dari bidang pendidikan. Pasalnya, terdapat sekolah yang mendukung kebijakan pemerintah dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau secara online. Namun ada juga sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka. Dedi menambahkan dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Mikro, kondisi membuat jumlah kasus terus meningkat adalah kerumunan di kafe-kafe. Kebanyakan adalah anak muda yang diduga merasa bosan jika harus berdiam diri di dalam rumah. Padahal, kepada pengelola kafe sendiri, pemerintah telah memberikan ketentuan tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Misalnya, mengatur jarak duduk, mengatur jam layanan, dan membatasi jumlah pengunjung. Dengan menerapkan PPKM level 4, Dedi berharap upaya menekan kasus COVID-19 di Kota Bengkulu tentunya dapat realisasi. Pemerintah juga telah memutuskan tidak ada belajar tatap muka di sekolah. Sejumlah aktivitas perkantoran juga telah diberlakukan WFH ataupun bekerja dari rumah dan akan terus memperketat penerapan protokol kesehatan. Biar kita untuk menekan angka COVID di Kota Bengkulu. Lalu apa saja yang menjadi titik tekannya? Yang pertama adalah kita menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari kerumunan. Nah, karena berdasarkan teori kesehatan bahwa penyebaran COVID ini sangat potensial ketika kita berada dalam kerumunan. Kerumunan itu baik di tempat usaha, di perkantoran, ataupun di pasar. Nah, ini yang menarik adalah saya banyak mendapat kritik dan protes dari warga masyarakat. Masjid ditutup, gereja ditutup, kemudian vihara kemudian ditutup, tapi ke pasar dibiarkan. Nah, ini pemerintah membuat keputusan ini tentu dengan melakukan survei kajian yang sangat matang. Lebih lanjut dikatakan Dedi Wahyudi, untuk event kegiatan yang bersifat berkumpul, pemerintah akan menyarankan untuk digelar secara daring. Ia memastikan Satgas tidak akan merekomendasikan jika digelar secara langsung. Namun bagi warga yang akan menggelar hajatan pernikahan, pemerintah tidak bisa melarangnya. Hanya saja memiliki kapasitas orang dibatasi 30 orang dan harus menerapkan protokol kesehatan. Dedi menandaskan seluruh kebijakan yang akan diberlakukan tersebut tidak hanya dalam konteks memulihkan kesehatan, dan yang tak bisa ditinggalkan adalah dalam upaya tetap menggerakkan sektor ekonomi. Agar target PPKM level 4, yakni menekan angka kasus COVID-19 bisa terwujud, Dedi mengajak seluruh warga Bengkulu untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan menggunakan masker, berjaga jarak, tidak berkerumunan, serta mengajak masyarakat ikut vaksinasi. Masyarakat Kota Bengkulu tercinta, mohon bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan. Memang sekarang ada sebagian masyarakat yang katakan di awal tadi sudah bingung. Tapi apapun itu harus kita jalankan. Jangan pernah lepas masker. Kemudian selalu rutin cuci tangan. Kemudian hindari kerumunan. Kemudian kalaulah tidak penting kegiatan-kegiatan yang di luar, apalagi sebagian pelaku usaha ataupun perbankan dan perkantoran sekarang kan menerapkan WFO. Contoh misalkan saya lihat pengumuman kemarin BCA di kantor kas Mega Mall tutup 100%.
Sementara Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Guntur Setianto mengatakan bahwa masyarakat Bengkulu diajak untuk tetap mematuhi aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat diyakini bakal mampu mensukseskan pelaksanaan PPKM sehingga penyebaran COVID-19 di Bengkulu dapat lebih ditekan. Kapolda juga menyatakan seluruh pihak tidak boleh diam dan seluruhnya harus segera menyingsingkan lengan bersama-sama untuk mengantisipasi. Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar dan membantu dengan mematuhi aturan PPKM. Bergerak cepat, mulai dari level 2 sudah naik level 3. Kemudian terakhir, kemarin malam, Bengkulu sudah dinyatakan level 4. Nah, untuk itu perlu kita tidak boleh diam, harus segera menyingsingkan lengan bersama-sama untuk mengantisipasi. Untuk itu masyarakat kita mohon betul untuk bisa memahami ini, sabar. Kapolda menilai kondisi saat ini tidak akan membaik jika tidak ada peran aktif dan partisipasi masyarakat patuh pada aturan PPKM. Kapolda juga mengatakan masalah yang berkaitan dengan perekonomian telah dipikirkan oleh pemerintah, antara lain dengan bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan oleh masyarakat. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno, menambahkan selama PPKM di Kota Bengkulu di sejumlah titik wilayah perbatasan wilayah Kota Bengkulu terdapat pos penyekatan. Di antaranya di Simpang Nakau, yakni perbatasan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, dan di Betungan perbatasan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma. Sudarno juga menjelaskan para pengendara yang akan masuk ke Kota Bengkulu atau sebaliknya hendak meninggalkan Kota Bengkulu terlebih dulu diperiksa kelengkapan dokumen yang menjelaskan mereka tidak terpapar COVID-19. Jika mereka tidak bisa menunjukkan dokumen, maka petugas akan memutar balik. Kita mengikuti dari pemerintah pusat, karena yang menentukan juga pemerintah pusat. Terus kemudian berkaitan dengan penjagaan, tadi kami komunikasi dengan Polres, karena ini pelaksananya adalah Polres. Karena ini wilayah kota kan, wilayah kota itu yang melaksanakan Polres. Untuk penjagaan memang tidak 1x24 jam, karena mengingat juga mobilitas masyarakat juga terbatas. Kan kita memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang pada saat jam-jam sibuk. Sudarno menambahkan sejak diberlakukan mulai tanggal 26 Juli hingga pertanggal 30 Juli 2021, petugas telah memutar balik 20-an kendaraan, baik roda 6, roda 4 maupun kendaraan roda 2. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan upaya untuk menekan jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Sobi Arianja melaporkan.